Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilit Sugiyarti. Saya mahasiswi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan dengan judul Partisipasi Politik bagi Wanita untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Public Speaking kelas C dengan dosen pengampu Bapak Novistia Yunas, SIP MIP. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada audiens atau para penonton video ini. Kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan partisipasi politik? Menurut pemahaman saya, partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara dalam pengambilan keputusan politik baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut data Interparliamentary Union atau IPU, seperti yang dikutip oleh Scholastica Guerrilla pada tahun 2017, Indonesia di level ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations berada di peringkat ke-6 untuk keterwakilan perempuan di parlemen. Sedangkan di level dunia internasional sendiri, Indonesia berada di peringkat ke-89 dari 168 negara, berada jauh di bawah Afghanistan, Vietnam, Timur Leste, dan Pakistan. Aturan tentang kewajiban kuota 30% bagi caleg perempuan adalah salah satu capaian penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia pasca reformasi. Aturan tersebut tertuang di sejumlah undang-undang. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum. Yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Yang keempat adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum. Tindakan afirmatif atau affirmative action juga sudah diperkenalkan di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum untuk memastikan setidaknya 30% perempuan dicalonkan dalam daftar calon anggota legislatif untuk menangani masalah kekurangan keterwakilan gender dalam bidang politik di negara ini. Meski representasi perempuan di ranah politik praktis sudah didorong sebagian rupa melalui beberapa kebijakan, namun hasilnya masih jauh dari kata memuaskan. Sistem kuotanya itu sudah hampir sempurna, tetapi dalam realisasinya itu masih belum diterapkan dengan baik. Kenapa semua itu bisa terjadi? Dikarenakan adanya hambatan-hambatan. Sepemahaman saya atau pendapat saya, yang pertama itu dari partai politiknya. Kenapa? Karena partai politik itu cenderung ke maskulin, dimana sistem pemilu itu banyak gak berpihak pada perempuan. Yang kedua itu gerakan perempuan itu rata-rata itu difragmentasi ya. Jadi tuh gerakan perempuan itu banyak yang gak solid. Yang ketiga itu adanya pembagian peran gender antara laki-laki dan perempuan secara biologis. Yang keempat adalah media massa. Media massa ini sangat berpengaruh dalam faktor penghambat, yakni sering mendiskreditkan atau melabelkan secara negatif perempuan jika di dalam dunia politik atau ranah politik. Meskipun partai-partai politik berusaha untuk menyampaikan kepentingan masyarakat, dominasi laki-laki dan pola pikir patriarkis yang sudah menancap dalam para pemimpin di partai politik yang ada di Indonesia merupakan salah satu faktor penentu bagi perempuan untuk masuk ke ranah politik dan mempengaruhi agenda politis di partai-partai politik tersebut. Nah, dengan adanya hambatan-hambatan tadi, bagaimana caranya kita menyikapi hambatan itu tadi?
Sepemahaman saya atau pendapat saya, untuk mempercepat upaya peningkatan partisipasi politik perempuan, para pihak yang terkait erat dengan politik perempuan, terutama pada pemilu atau sistemnya, yakni para pihak yang terkait erat dengan hal ini yaitu pertama adalah partai politik, yang kedua adalah penyelenggara pemilu, yang ketiga adalah pemerintah, bukan hanya pemerintah di pusat tetapi juga pemerintah di daerah-daerah, provinsi, kabupaten, kota, desa. Yang terakhir ada yang juga penting adalah organisasi masyarakat. Nah, saatnya perempuan berpartisipasi aktif membangun bangsa dan negara melalui jalur politik. Karena itu, perempuan politik merupakan aset penting dan besar milik bangsa ini yang harus didorong maju terus, bukan hanya kuantitasnya saja, namun juga kualitas. Namun, perempuan dalam parlemen juga jangan hanya sebagai pelengkap atau pemanis semata, atau hanya untuk melengkapi keterwakilan perempuan 30% di parlemen. Namun, kualitas perempuan sebagai politikus juga harus mumpuni dan dominan dalam pengambilan keputusan dan layak bersaing dengan politisi pria agar kekuasaan yang dia pimpin dalam kepemimpinannya itu bisa memuaskan masyarakat yang telah mendukungnya. Demikian presentasi dari saya. Semoga presentasi yang saya jelaskan, sepemahaman saya dapat menambah ilmu khasana tentang partisipasi politik bagi perempuan bagi yang menonton video ini. Untuk saran dan kritik bisa di komentar. Dan semoga di bulan Ramadan ini kita dapat puasa dengan baik dalam pandemi COVID-19 ini. Dan semoga bisa mencapai kemenangan di dalam Idul Fitri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.